Selamat sore teman-teman semuanya. Jumpa lagi dalam acara Ngobras, Ngobrol Bebas bersama Politeknik ATK Yogyakarta. Sebelumnya perkenalkan, saya Eka yang akan menemani teman-teman pada sore hari ini untuk membahas tentang topik-topik yang berkaitan dengan Politeknik ATK Yogyakarta tentunya ya. Dan untuk sore hari ini topik yang akan kita bahas tentang prakerin atau praktek kerja industri yang merupakan salah satu kegiatan rutin bagi seluruh mahasiswa Politeknik ATK Yogyakarta. Mungkin sebelumnya saya akan sedikit memberikan informasi. Prakerin ini merupakan salah satu bagian dari pendidikan dual system. Untuk pendidikan dual system sendiri, ini adalah model pendidikan yang diterapkan oleh Politeknik ATK, di mana nanti selama 4 semester mahasiswa akan melakukan perkuliahan di kampus dan 2 semester lainnya di industri. Dan apa saja kegiatan yang dilakukan di industri nanti akan kita bahas dalam acara ngobrol sore hari ini. Dan tentu saja saya tidak sendirian, ada narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Syaifa Eza Satria. Oke, halo Mas Eza. Halo Mbak, Gimana kabarnya? baik. Nah, panggilannya Eza ya? Iya, Esa aja. Oke. Mas Eza ini adalah salah satu mahasiswa dari Prodi Teknologi Pengolahan Karet dan Karet Plas. dan Plastik. Oke. Mas Eza sekarang berarti semester Semester 6. 6. Iya. Oke ya, sekarang semester 6 sedang tugas akhir berarti ya? Iya, sedang tugas Oke. akhir. Mas Eza kemarin prakerin di mana? Kebetulan saya prakerin terpilih menjadi salah satu dari 13 orang yang prakerin di PT Matahari Tire Indonesia di kawasan industri Kendal. Oke. Matahari Tayar Indonesia Iya, ya? Oke. Lokasinya di Kendal. iya, Benar. lokasinya di Oke. Kendal. Berapa lama magang di sana? Kami magang di MTI itu di angkatan kami menjadi yang terlama gitu ya. Iya, di Oh, angkatan berarti kami beda sendiri ya ini beda ya? sendiri. Oke. Teman-teman lainnya udah pada kelar, kami belum selesai. Jadi Oke. kami prakerin itu 8 bulan Oke. dari bulan November sampai dengan bulan Juli. Jadi sekarang ini masih belum selesai Oh. sebenarnya, masih prakerin Oh, gitu. jadi ini masih dalam masa prakerja nih, Iya, walaupun sedang tugas akhir juga. iya, Oke, luar walaupun biasa sedang sekali tugas ya. akhir. Oke, jadi tadi magangnya mulai dari November sampai bulan Juli, Juli ya. akhir Juli. Iya, Oke, mungkin bisa diceritakan. Ini kan 8 bulan, iya, kurang lebih berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Teman-teman yang lainnya 6 bulan ya, iya, rata-rata 6 6 bulan. bulan. Mas Eza di MTI ya, Iya, namanya MTI. MTI selama 8 bulan. Kira-kira apa saja sih kegiatan selama di sana itu Ya, sampai 8 bulan gitu ya? iya, jadi eh, pada dasarnya sebenarnya kami juga eh, melakukan ya manufaktur ban gitu ya. Di awalnya tetap belajar gitu bagaimana ban itu dibikin, terus lalu juga eh, banyak sekali yang hal-hal yang kita nggak tahu tuh gitu kan. Oh, Jadi awal-awalnya memang kita belajarnya itu lebih ke teknik pembuatan ban. Terus lama-lama kami setelah itu dilepaskan gitu ya. Artinya maksudnya disebar gitu dari manufaktur yang kita sebutnya dari A sampai Z proses pembuatan ban itu dari ber-13 itu kita ditempatkan di masing-masing divisinya gitu. Jadi oke. kami punya peran-peran sendirilah gitu ber-13 ini Oke. gitu. Jadi masing-masing oh ber-13 ya tadi Ya ya? ber-13. Ber-13 teman-temannya satu angkatan. Ya, Oke, satu. Dari prodi TPKP semua? TPKP semua. Oke, baik. Ini ditempatkan di tempat yang berbeda-berbeda. Ya, Oke, kalau Mas Eza ditempatkan di saya di bagian ekstrusi atau produk setengah jadi. Oke, Iya, produk ngapain setengah itu jadi. Mas di Nah, sana itu? di sana itu kalau secara gampangnya ya, kita belajar proses pembuatan ban, ban itu sendiri itu kan punya bagian-bagian. Oke. Nah, di situ kami ini membuat bagian-bagian partnya. Jadi sebelum Oh, digabungkan menjadi sebuah ban itu kita membuat bagian-bagiannya secara terpisah. Nah, oh, disitulah tugas kami sebagai yang diekstrusi itu membuat part dari ban itu mulai dari tapaknya, dinding samping gitu-gitu itu dibikin terpisah dan kami yang melakukan proses itu gitu ya. oke. Jadi di tempat itu kalau secara gampangnya secara orang awam itu kalau kita bikin kue, bikin ban itu kan sama seperti bikin kue, Bu. Ah, Jadi kita itu membuat dari kita dapat adonan dari iya. proses mixing itu kita bikin lembaran pipihan kayak ini kulit pangsit gitu ya. Jadi kita Oke. itu bikin setengah jadinya belum digoreng tuh, belum Oke, baik. dimasak gitu. Tapi kita bikin setengah jadinya seperti kulit pangsitnya itu tadi. Jadi Oke. gitulah paling gampangnya. Jadi kayak bikin part-partnya gitu Iya, ya, terus nanti digabung-gabungin gitu. digabungkan Oh, luar ya. biasa. Eh, Kira-kira nih tantangannya apa sih waktu magang? Tantangannya ya. Jadi kami satu karena magang 8 bulan itu Ya, waktu yang sangat lama. Tapi juga kalau sekarang juga nggak kerasa sih 8 iya. bulan itu ya. Udah hampir selesai Iya, ya? udah selesai gitu. Tapi Oke, tantangannya satu karena itu kami perusahaan baru. oke. eh,
di mana perusahaannya itu juga waktu itu kita itu kalau ikut rekrutmen itu Hmm. kita di QC itu orang ke-50 di Yang pabrik di, itu. oh, Iya. oke. Berarti termasuk ini ya, Iya. nanti akan jadi senior ya. Waduh, enggak. Kalau itu mungkin belum sih Oh, ya. Tapi kita itu termasuk orang ke-50 yang ada. oke. Jadi tantangannya sangat banyak sekali gitu ya. Jadi ini bukan hambatan ya, tapi bukan masalah gitu ya. Tapi Iya. ini menjadi Yang tantangan memotivasi dia ya. memotivasi Oke, yang kita. memotivasi. Kita itu orang yang itu tadi nomor 50 gitu. Oke. Jadi semua fasilitas dan lain sebagainya itu masih mungkin belum proper Oh, oke. gitu ya. Tapi baru semua dong Iya, pastinya baru ya. semua itu belum proper dan juga kami kayak ini merintis dari awal gitu, ikut Oh, ikut oke. bersama-sama Ikut bahwa develop ya iya berarti ya, ikut ikut develop. mengembangkan pabriknya. Tapi satu itu, dua kami juga magang di MTI itu kebanyakan tenaga ahlinya itu dari Tiongkok, dari Cina. Wow. Nah, itu yang juga menjadi tantangan bagi Oke. kita. Soalnya Ada language barrier iya, ya. ada perbedaan budaya, Ya. bahasa itu yang paling penting gitu ya. Karena mau tidak mau gitu, kita harus sedikit demi sedikit untuk belajar gitu. Oke. Karena manufaktur ban itu kompleks gitu ya. Ya. Jadi kalau pakai translator atau pakai Google Translate itu akan lebih susah Iya. gitu. Kadang beda arti juga ya. Iya, kadang beda arti gitu-gitulah. Sehingga itu menjadi Oke. tantangan dan juga akhirnya ya sekarang ini kalau kita mungkin belum paham bahasanya, kita sekarang jadi lebih paham bahasa fisik gitu ya. Jadi Oke. lebih yang gimana-gimana gitu kita lebih Oke. prakteknya, oh ternyata juga bisa aja gitu. Oke. Malah jadi ilmu baru ya. Iya, Ada tambahan bisa bahasa Cina. iya sedikit Oke. sih. Bisa apa nih? Ni hao, xie xie. Oke. Berarti sorry tadi kan ngomong kalau apa namanya salah satu supervisor mungkin Hmm, atau atasannya itu dari Cina iya, gitu ya. Berarti ini perusahaan emang base-nya di Cina gitu iya. ya. Oke. Eh, kemudian ada nggak sih apa ya misalkan kayak kemarin di ATK belajar apa, Hmm, terus implementasinya waktu magang itu kayak gimana? iya. Jadi menurut saya di ATK itu kita udah belajar banyak banget gitu Iya. ya, khususnya tentang eh, yang berhubungan dengan ban gitu, secara tidak langsung ataupun secara langsung. Misal kayak teknologi compounding. Jadi kita belajar di proses bagaimana membuat adonan itu tadi gitu ya, Ya. membuat kompoundnya. Itu kita belajar bagaimana formulasinya dan lain sebagainya. Makanya teman-teman ada yang ditempatkan di bagian mixing gitu kan. Itu udah include itu materinya. Oke. Terus saya kalau di bagian ekstrusi kebetulan itu ada teorinya saja di ATK. Jadi Oh, secara praktek itu belum pernah. oke. Nah, melihat mesin di sana gitu kan pasti wah, ini melihat mesin di sana itu pasti kita kaget gitu ya. Hmm. Wah, shock gitu. Oh, ini toh mesin ekstrusi gitu. Tapi dari kekagetan itu menjadi ngulik gitu, lebih ke ngulik karena Oke. oh yang di dulu dosen saya Pak Yuli di Iya. teknologi ekstrusi itu jadinya oh yang disebut Pak Yuli itu ini loh gitu. Oke. Jadi kita nyambung-nyambungin sih. Jadi Gitu sih. implementasinya itu Iya, ternyata walaupun kuliahnya teori nih teman-teman ternyata waktu di industri itu kepake banget gitu kepake ya. banget ya Oke, benar. teman-teman ini ceritanya pasti akan sangat menarik sekali ya dari Mas Eza yang magang kurang lebih 8 bulan ya Iya, di Matahari Tayar Indonesia. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan silakan boleh tulis juga di kolom komentar. Jadi nanti kita bisa kulik secara detail gitu iya, ya magang-magang di sana itu seperti apa gitu. Oke, Mas Eza, kemarin waktu magang di sana ada rekrutmen ya? iya, Oke, berarti ada seleksi ya. ada seleksi. Artinya dari sekian banyak mahasiswa TPKP yang Hmm, terseleksi adalah 13 iya, mahasiswa gitu iya. ya. Ada ini nggak ya bekal apa gitu yang bisa membuat Mas Eza itu menjadi salah satu yang lolos gitu di sana? Sebenarnya bisa saja semuanya ya dilolosin. Iya. Setelah kami ngobrol-ngobrol dengan di sana kayak, "Wah, kenapa nggak semua diantar ke sini Oke. gitu?" Tapi memang ada sedikit mungkin ya punya batasan baik itu keterampilan bahasa. Saat itu kami memang nggak dites bahasa Mandarin, tapi bahasa Oke. Inggris. Oh, Jadi baik ya. ya sedikit-sedikit paling Eh, nggak bisa berbahasa Inggris gitu iya. ya. Terus juga beberapa mata kuliah yang eh, menjadi Core ya. modalnya kayak teknologi compounding, bahan karet, itu mungkin ada nilai-nilai yang diperhatikan di situ gitu Oke. dari apa namanya hasil belajar kita di Iya. ATK gitu. Jadi itu mungkin pertimbangan perusahaannya. Oke, Jadi berarti ada beberapa hal yang bisa dipersiapkan dari iya, sekarang ya. Jadi teman-teman yang sekarang semester 2, ya kan? hmm, Kalau misalkan pengen magang kayak Mas Eza, nanti materi-materi itu atau kuliah-kuliah itu nilainya di A ya. Jangan jangan sampai turun gitu ya, biar bisa kayak Mas Eza. Ini waktu magang kira-kira apa sih benefit yang didapatin gitu? ah Ya iya, jadi gambaran gitu ya. iya. Yang jadi gambaran menurut saya benefitnya
selain itu ya, kita ngomongin uang saku, tentu di perusahaan yang mungkin sudah internasional atau Ya. memang perusahaannya sudah multi internasional, dia pasti mempertimbangkan itu, pasti ada pertimbangan Oke. uang saku dan sebagainya itu pasti ada. Teman-teman juga jam kerjanya berkaitan dengan lembur dan sebagainya itu pasti tetap diakuin lah gitu ya. Nggak Iya. mungkin wah tanpa digaji gitu atau Iya. kerja ini nggak ada gitu ya. Sama semuanya Oke. magang dan sebagainya karena mereka mengikuti peraturan yang di Indonesia. Mm-mm. Jadi mereka taat benar nih perusahaan. Nah itu yang kedua ya. Nah yang ketiga memang banyak pengalaman yang menarik gitu ya Oke. bekerja khususnya di perusahaan yang eh, Biasanya dikit dari ya, luar ya. iya Mm. dari luar, tapi ya memang budayanya mungkin agak mirip-mirip karena Mm. Asia gitu, tetapi juga masih ada yang wah itu jadi Jadi bedanya iya gitu ya. ada pembedanya. Jadi serunya gitu Mm-mm. ya. Oke, jadi intinya ada beberapa hal yang sangat beneficial gitu ya. Iya, Tadi ada uang saku teman-teman, jadi jangan khawatir di sana masih ada uang saku. Tapi sebenarnya kayak uang saku, kemudian uang lembur dan lain sebagainya itu sebenarnya feedback ya. iya Pasti manfaat yang pertama itu adalah pengalaman gitu, bener pengalaman ya, iya kayak benar-benar. pengalaman itu nggak akan pernah teman-teman bisa dapatkan hanya di kuliah aja gitu. Iya, Makanya teman-teman butuh yang namanya prakerin ini. Yang pertama ya pasti biar nanti siap kerja, bener iya, ya. Oke. Terus dengar katanya kemarin habis dari China ya. iya. Gimana nih ceritanya, gimana nih kok bisa sampai Sebenarnya Cina ini, gimana iya, gitu? jadi itu tadi benefit dari perusahaan yang memang udah internasional itu Iya. mereka punya agenda-agenda gitu ya. Oke. Salah satunya itu ada agenda olahraga. Kalau di perusahaan kami di MTI, kami kan anak perusahaan ya. Ya. Jadi induk perusahaan kami itu namanya Chongse Rubber, itu di Oke. Tiongkok, pusatnya di Hangzhou, Tiongkok. Itu dia punya 10 perusahaan di Cina dan Oke. juga 3 perusahaan di luar Cina. Satu di Indonesia, MTI, Oke. satunya di Thailand, Oke. yang lagi dibangun di Meksiko. Tapi Oke. belum selesai di Meksiko. Jadi ada 2 perusahaan di luar dan 10 perusahaan di Cina. Cina. Oke. Jadi karena perusahaannya banyak gitu ya, kita ada kegiatan kayak ya gathering gitu, gathering. Tapi Oke. memang berfokusnya kalau di bulan Juni kemarin yang saya dikirim itu ada kegiatan budaya, lalu Oke. bulan April itu adalah kegiatan olahraga. Oh, Nah, oke. gitu. Jadi dikirim ke sana ya memang satu mewakili MTI sebagai Oke. anak perusahaannya ke sana untuk menampilkan kebudayaan di Indonesia Oh, gitu. baik. Jadi yang ditampilkan adalah budaya Indonesia ya, biar Iya, perusahaan-perusahaan dari negara-negara lain itu juga tahu gitu tahu ya iya kita. benar. Ah, ini keren, keren, keren sekali sih ini. Oke, berapa orang yang ke sana? Kemarin kami yang nari itu 6 orang, Enam lalu juga orang, yang lainnya itu ada sekitar tamu undangan itu berarti totalnya itu sekitar 14 orang ya. 14 Empat orang. orang. Yang dari ATK, Mas Iya, Eza iya, ini? saya dan juga ada alumni tuh Mbak Tria. Iya, Oh, ada ada alumni yang juga. Oh, berangkat. udah ada alumni yang kerja di sana ya Udah berarti ya? ada alumni yang kerja Jadi di sana. 50 tadi termasuk alumni juga ya? Iya, Oke, yang nanti akan insya Allah karirnya melejit ya. iya amin. Oke, seru sekali ya ternyata bisa sampai diajak ke Cina juga. Jadi pengalaman magang di MTI ini ternyata tidak hanya dapat ya ilmu Iya, tentunya, pengalaman bekerja yang sangat luar biasa, tapi juga diajak belajar budayanya iya. gitu ya berarti ya. Dan memperkenalkan budaya Indonesia juga tentunya. Eh, Mas Eza, ini ditawarin kerja juga selanjutnya? Em, Kalau kami bertiga belas ya, itu Iya. memang setelah melihat kinerja ya. Jadi sebelumnya itu memang belum ada omongan gitu, tapi Oke. setelah melihat kinerja kami selama ya 8 bulan itu kan nggak singkat ya, Iya. jadi banyak job desk yang diberikan, ada tawaran untuk bekerja di MTI gitu. Oke. Jadi setelah prakerin selesai. Setelah ini ya, Iya, setelah ujian lah ujian ya. setelah sidang dan Gimana nih revisi. TA-nya ini? Waduh, ini masih Ya, semoga lancar mohon lah ya. doanya aja. Ya, semoga lancar dan segera diterima di Iya. sana. Oke, mungkin yang biasanya jadi apa ya, kayak kendala atau Hmm. mahasiswa yang mau praker itu adalah adaptasi Hmm. gitu ya. Iya. Itu menurut Mas Eza itu gimana adaptasi terhadap industrinya Iya. sendiri dan juga mungkin lingkungannya Hmm. gitu. Itu gimana Mas? Mungkin Kak bisa kasih tips gitu ya buat Iya. yang mau magang ini biar semangat ya. Jadi em, sebenarnya pada prinsipnya ya magang di perusahaan itu sama semua. Baik itu Oke. perusahaan nanti di manufaktur ban, sepatu gitu, perusahaan Indonesia, perusahaan Tiongkok, perusahaan luar negeri itu sama saja sebenarnya. Jadi intinya adalah kita mau belajar buat terkait itu tadi perbedaan budaya dan sebagainya. Karena Oke. memang secara nggak langsung itu akan membentuk pola kerjanya gitu Iya, loh. iya. Kalau orang Tiongkok itu seperti apa sih gitu ya, Ya. orang Indonesia itu seperti apa. Nah itu kalau kita mulai belajar gitu tentang budaya dan juga ada ini akan lebih mudah beradaptasinya. Saya menangkapnya seperti itu. Karena saat saya bekerja gitu awal-awal magang di MTI
gitu ya, yang full kebanyakan itu banyak orang Tiongkoknya, itu budaya buat misal budaya kerjanya itu wah 100% banget mereka. Oke. Kayak makan itu ya di tempat kerja gitu Oke. ya gitu. Disiplin Iya, gitu ya. disiplin On sekali, time. on time Oke. dan lain sebagainya Oke, gitu. oke. Jadi itu mereka budaya bahwa ya kamu digaji itu ya waktumu juga ikut digaji Iya, gitu ya, betul ikut betul. dibayar gitu. Jadi terus mereka juga, juga apa namanya tadi budaya kerjanya seperti itu, lalu juga disiplinnya benar, ketat. Tapi lama kelamaan yang awalnya kayak, aduh ini gimana Berat ya, gitu gitu ya, ya. Tapi berat. lama kelamaan setelah yang ngikut itu tadi selama 8 bulan, akhirnya juga menjadi ringan. Jadi Nah, habit malahan ya ya. jadi habit. Oke. Dan apalagi di ATK ini khususnya TPKP ya, ini pasti sering sekali ada deadline dan lain sebagainya itu udah terbiasa tuh mahasiswa Iya. TPKP tuh. Gimana nih mahasiswa TPKP? Nah, oke, berarti intinya adalah ketika kita magang, walaupun tempat magang kita itu base Hmm, perusahaannya di luar hmm, negeri yang mungkin apa namanya kebudayaannya hmm, berbeda, itu adalah sebuah pembelajaran gitu ya. iya, Jadi artinya kita harus tetap bisa iya, beradaptasi karena endingnya bermanfaat untuk kita iya, sendiri iya, ya iya. kan. Kita jadi on time, kemudian kita jadi apa namanya disiplin seperti itu ya, gitu ya. Itu terkait dengan di industrinya. Kalau Iya. di lingkungannya, kan ini kan magangnya di luar kota ya, Iya. di Kendal. Gimana tuh? Ya, Kendal itu karena pesisir ya. Iya, Tapi sama-sama sih kayak Jogja juga pesisir juga, iya pesisir betul. selatan. Tapi Iya, kalau Kendal itu pesisir utara, jadi kondisinya memang agak panas ya. iya. Jadi kami harus membiasakan itu sih. Kayak Oke, memang panas. Lalu kami juga di kawasan industri, gitu ya, di mana segala kayak kendaraan dan sebagainya itu ada peraturannya. oke, Ya itu ya tentu kita tetap ikutin sih oke. gitu. Jadi Tapi tantangan ya, tersendiri ya. ya, Oke, oke. Seru ya ternyata. lumayan Walaupun di seru sih. Kendal gitu ya, Ya, dan apa namanya perusahaan termasuk perusahaan yang baru ya, ya. tapi ternyata sangat luar biasa sekali apa namanya jam terbangnya dan lain sebagainya gitu. Oke, mungkin kita bisa cek-cek dulu apakah ada yang sudah eh, bertanya di kolom komentar teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin tahu apa saja yang eh, pengalaman yang Ya. didapatkan oleh Mas Eza selama magang di MTI boleh tanya-tanya di kolom komentar ya. Barangkali nanti teman-teman juga menemukan case yang sama, barangkali juga pastinya sama sih ya. Iya, Kurang lebih pasti sama lah di sama semua di perusahaan industri seperti ya. itu. Jadi bisa dapat tips and trick biar betah gitu Hmm, ya kayak hmm. Mas Eza yang 8 bulan gitu 8 ya. bulan. Ngomong-ngomong nanti mungkin teman-teman untuk yang mulai tahun ini Mas Iya. Eza mulai tahun 2025 ini prakteknya juga sedikit berbeda. Waduh. Karena melihat Mas Eza dan teman-teman kok kayaknya keren gitu ya, sukses, ilmunya banyak gitu, kita juga coba untuk memperpanjang durasinya Iya. gitu. Jadi untuk teman-teman yang sekarang semester 4 dan akan magang di tahun Hmm, ini nanti durasi magangnya diperpanjang hmm, jadi 2 semester. hmm, Nanti durasinya ya bisa 8 sampai 12 bulan hmm. gitu, tergantung dari Iya. perusahaan gitu. Mungkin ada tips gitu buat teman-teman yang mau magang Magang ya. ya. Jadi kalau bagi saya tipsnya buat teman-teman yang mau magang itu seperti ini, Bu. Buat kita itu satu kita jangan berpikir gitu ya sebelum magang ini mesti kita mau berangkat magang wah itu di perusahaan itu pasti habitnya gitu-gitu aja gitu ya Iya, berangkat pagi pulang malam gitu kerjaannya juga itu aja oh enggak di perusahaan oke. itu enggak sama sekali karena apa tantangannya jauh lebih banyak dibanding Oke. dibanding kita berkuliah gitu ya Oke. karena kita nanti tiba-tiba oh disuruh ngecek ini gitu tiba-tiba dapat suruh belajar ini gitu kan Oke. tiba-tiba suruh apa namanya melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan gitu Iya. kan jadi tantangannya tuh jauh lebih banyak sebenarnya di industri. Jadi nggak akan monoton, khususnya teman-teman yang nantinya mungkin nggak di bagian produksi ya. Mungkin kalau di produksi mungkin akan lebih jauh lebih untuk belajar di situ akan lebih lama. Khususnya yang di QC, PPIC, R&D dan itu kan masih banyak terbuka sekali ya. Iya. Jadi itu nggak akan monoton. Itu satu. Jadi jangan mindsetnya kita jangan wah nanti kalau saya kerja di industri pasti monoton aja enggak gitu ya. Pasti banyak Oke. tantangannya. Lalu kedua kita harus punya target selama magang ya. Jadi Oke, itu penting itu ya, penting ya. ya harus punya Biar target. magangnya itu ya berkesan Ya gitu loh. Betul berkesan. betul. Dan Iya kalau iya iya. berangkat pagi pulang malam terus gak punya target ya Ya, akan bosan bosan juga. pasti. Ya. Jadi kalau kita punya target bahwa misal, oh saya nih bulan ini harus bisa belajar ini di perusahaan gitu. Nah, terus ke depan saya harus bisa dapat ilmu yang seperti ini gitu. Khususnya Ya. kalau saya mungkin, oh saya harus tahu nih bahan apa aja yang dipakai gitu. Ya. Minggu nih kita bikin catatan sendiri, terus
oh bulan depan saya pingin proses ekstrusi itu gimana sih plus minusnya gitu ya. Oke. Terus di perusahaannya seperti apa? Nah, itu harus punya target itu. Selain itu juga kita harus punya target tugas akhirnya kan Oke, ya, betul tugas itu yang paling akhirnya. penting ya. Iya, gitu punya target Oke. tugas akhirnya. Saya kapan menemukan judul, masalah. Nah, itu kalau teman-teman fokusnya juga nggak pulang pergi aja tapi juga fokus cari masalah di situ, ah itu nggak akan cukup 8 bulan itu Oke, gitu ya. Karena betul. masalah di perusahaan itu juga masih banyak sekali yang Ya, perlu kita gali gitu. oke. Intinya teman-teman nanti kalau misalkan mulai magang, bikin timeline gitu Iya, ya, iya, bikin iya. timeline teman-teman pengen apa tuh? 2 bulan pertama pengen dapat apa gitu Iya. ya, 3 bulan pertama pengen dapat apa gitu ya. Jangan hanya mengerjakan praker ini sebagai sebuah kegiatan yang udah selesai teman-teman gak dapat pengalaman gitu ya. Iya. Tapi ya teman-teman harus gali. Mumpung di perusahaan, bener Iya. kan, dalam jangka waktu yang tidak semuanya perusahaan mau menerima loh ya, Iya. bener kan? Tidak semuanya perusahaan mau menerima selama itu gitu Iya. lah. Artinya apa yang akan teman-teman gali itu bisa sedalam mungkin Iya. gitu ya. Kalau untuk adik-adik yang calon maba Hmm. atau yang mungkin semester 2 ada ini nggak tips and trick mungkin Iya. nanti biar magangnya itu cemerlang kayak Mas Eza ya Iya. kan? Khususnya buat yang lagi ini ya, kan habis apa sekarang ini? SNBP Iya, atau apa itu ya. atau Ini mandiri, ya ujian mandiri ya. kalau saya juga dulu tuh awalnya waktu di ATK tuh milihnya yang aneh karena yang duanya kan kulit ya, Iya, pengolahan betul. kulit sama pengolahan kulit sama pengolahan produk kulit. Saya wah ini ada karet dan plastik ini beda sendiri nih gitu Kayak kan. asing gitu ya. Iya, Belum asing. pernah ya, kayaknya seru gitu Iya, ya. kayaknya wah ini unik sendiri nih saya. Iya. Akhirnya ya saya pilih gitu ya kan. Iya. Dan yang awalnya itu tidak ingin belajar kimia mau tidak mau di TPKP itu wah full kimia Full semua kimia ya. Jadi terus ya. awalnya mau menghindar ternyata wah kedapat kimia lagi nih. Tapi Malah jadi expert ya, ya kan? nah terus di waktu kuliah itu kita akhirnya punya gambaran ternyata industri khususnya karet dan plastik atau khususnya industri kulit juga setelah ngobrol-ngobrol dari teman-teman juga wah itu sangat besar sekali gitu ya, nggak hanya yang wah yang kecil-kecil gitu ya tapi udah kelasnya udah internasional juga, maka dari itu kayak wah ini peluang yang sangat ini sekali Iya. apalagi waktu kami magang gitu ya waktu prakerin itu khususnya wah ATK gitu atau TPKP udah terkenal di MTI itu gitu. Oke. Jadi karena apa? Karena memang anak-anaknya satu udah paham ya kan, gampang Iya. diajarin orang Iya. Cina, orang teman-teman kami di atasan kami supervisor yang dari Tiongkok itu juga ini lebih lebih oh saya ajarin aja anak-anak dari ATK, nanti anak-anak ATK menerjemahkan sendiri tuh karena Oke. daya tangkapnya itu sendiri jauh lebih bagus gitu. Basicnya juga sudah Iya, ada ya. jadi buat teman-teman yang masih SMA yang mau apa namanya menentukan pilihan di ATK ya jangan ragu gitu ya, nggak perlu ragu lah gitu ya. Saya sendiri akhirnya juga bisa membuktikan gitu ya Iya. kalau ternyata lulusan ATK atau walaupun masih magang itu tetap dibutuhkan di industri gitu. Oke. Walaupun masih magang Iya, ternyata ilmunya itu sangat ini ya, iya, sangat relate iya gitu loh. sangat Jadi relate itu benar sekali. ngajarin dikit aja udah langsung bisa Ya, tune in sendiri. Oke, ya, Mas Eza ini ada ya. pertanyaan di kolom komentar. Kak, ini setelah magang untuk kerjanya juga disalurkan pihak kampus atau harus cari sendiri? Kalau kemarin Mas Eza gimana? Kalau saya kebetulan waktu kemarin di MTI itu sendiri sudah ada alurnya ya, di mana Oke, setiap teman-teman yang magang itu bisa diajukan sebagai karyawan tetap itu dengan melihat performa magangnya. oke, Jadi kalau di perusahaan kami itu nggak ada kontrak sebelum magang. Memang ya, nggak ada bahwa nanti akan diterima itu nggak ada. oke, Tapi melihat performa magangnya, lalu juga nanti pasti ada pengajuan. Jadi makanya kalau saat prakrin juga semaksimal mungkin. Oke, maksimal semangat gitu ya, oke. gitu. Artinya bahwa proses prakerin itu adalah jalur untuk penyaluran Iya, gitu ya. iya, Secara tidak langsung seperti iya, itu, secara benar langsung kan? gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan tanya ya tadi pertanyaannya apakah disalurkan oleh pihak kampus ya lewatnya prakerin itu gitu. Prakrin. Jadi dalam prakerin artinya adalah teman-teman menggali atau membuat portofolio Hmm. gitu ya. Jadi sebisa mungkin nanti sebaik mungkin proses kegiatannya apa namanya di sana melaksanakan kegiatannya secara maksimal gitu ya dan nanti akan jadi penilaian Hmm. plus gitu ya. Iya, Selain mungkin misalkan di perusahaannya tidak open recruitment gitu ya, tapi itu bisa jadi portofolio gitu iya, ya Mas Eza iya, ya. benar-benar. Ketika nanti mendaftar di perusahaan lain itu bisa apa namanya jadi nilai plus Iya, gitu lah iya. ya. Oke, sangat menarik sekali ya Iya. pengalamannya di MTI gitu ya. Terus Iya. ini
apa agendanya ini berarti libur dulu ya ini ya Iya, libur untuk dulu menyelesaikan apa namanya tugas akhir tugas akhir. gitu. Berarti di ini di apa namanya diizinkan gitu ya. Iya, kebetulan dapat izin ya buat ke Jogja buat sidang Oke. secara offline juga. Oke, ada pertanyaan. Oke. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya mumpung ketemu Mas Eza gitu ya. Mumpung ketemu Mas Eza dengan apa namanya pengalaman yang luar biasa gitu ya. Oke, Mas Eza sekarang kan Iya, magangnya udah mau iya, selesai. TA insya Allah juga nunggu tanggal ujian. Kita iya. doakan ya teman-teman semoga Mas Eza ujiannya lancar Amin. gitu ya. Target selanjutnya mau apa nih kira-kira? Target selanjutnya setelah gini ya. Jadi waktu di Cina itu kebetulan kami nggak hanya tampil saja gitu, tidak hanya mengenal budaya Indonesia, kita juga melihat berkunjung di pabrik pusatnya di Hangzhou buat buat lihat proses manufaktur ban, Oke. terus kita melihat apa namanya barang-barang yang dibikin gitu ya, ban-ban yang dibikin itu nggak hanya ban motor, ban mobil gitu, tapi kita lihat ban truk, ban Oke. kendaraan militer dan lain Oke. sebagainya. Terus EV juga yang sekarang ban Oh ban iya EV sekarang kan ya. baru marak ya, baru Iya, tren di sana di ya. Cina udah, wah itu udah banyak banget kita sering Hmm, lihat mobilnya. Nah, iya. yang target kedepannya satu mungkin saya harus belajar bahasa Mandarin ya. Oke. Iya, lebih lagi sih sebenarnya. Jadi Oke, karena oke. bahasa Mandarin saya itu sedikit sedikit sekali kata per kata gitu. Jadi Iya. mungkin akan belajar bahasa Mandarin Oke. karena mau tidak mau gitu ya Ya. kita bekerja di perusahaan Tiongkok ya. Seperti itu kita harus belajar juga. Terus juga ya tadi bagaimana ingin belajar proses ban yang lain gitu ya, bukan hanya ban motor, ban mobil gitu. Kita harus memperdalam itu gitu ya. Oke. Karena itulah gitu. Kalau kita lulus dari ATK atau belajar kuliah di ATK gitu ya, setelah melihat ban gitu aja, wah kita bisa nguliknya itu lebih Iya, dari orang lain gitu iya ya. Ini betul. gitu. Rasa penasarannya tambah gede Iya, ya. tambah gede Oke, gitu. ini luar biasa sekali. Tadi pengen belajar bahasa katanya ya. Iya. Siapa tahu nanti pindah ke Cina ya kan. Waduh. Yang penting kalau udah di Cina masih tetap ingat Politeknik ATK Iya, ya Mas Eza harus ya. itu harus. Oke, sip. Eh, Selanjutnya mungkin ini saya apa namanya untuk prakerin yang tahun Hmm? ini itu kan tadi saya sampaikan bahwa ada 2 semester gitu ya. Iya. Nah teman-teman nanti selain tadi yang disampaikan oleh Mas Eza siapkan mental terutama ya kan. Kemudian bikin timeline biar nanti selama prakerin itu teman-teman punya target gitu ya. Target mau ngapain, Iya. pengen belajar apa, pengen bisa Hmm. apa, dan apa namanya target juga berkaitan dengan karir bener Iya, ya jadi benar-benar. jangan sampai sudah selesai di ATK tapi tidak dilanjutkan gitu Hmm. ya karirnya gitu dan satu lagi teman-teman apa namanya teman-teman juga harus membuat CV Iya, benar. ya CV itu adalah karena kemarin Mas Eza rekrutmen pakai CV juga Iya, ya bikin CV. pakai CV juga ya nah nanti teman-teman silakan bisa memulai untuk membuat CV terutama ini yang semester 4 ya semester Empat. 4 setelah ini mungkin beberapa bulan lagi akan ada informasi terkait dengan prakerin, teman-teman bisa menyiapkan CV-nya terlebih dahulu buat semenarik mungkin. Ya. Atau mungkin Mas Eza ada tips gitu CV yang dilirik itu kayak gimana sih gitu. Sebenarnya kalau saya nggak ada sih ya. Cuma sebenarnya kalau di semester 4 ya memang membuat CV ya. Cuma Iya, kalau diusahakan di semester awal itu coba bikin diri Anda itu semenarik mungkin gitu oke, ya. Misal ikut betul. organisasi apa gitu, Ya, perbanyak pengalaman itu yang akan dilihat gitu. Kalau di semester akhir cuma CV-nya bagus-bagus tapi kosong semua, nggak pernah oke, ikut apa-apa. Nah itu ya, malah yang menjadi catatan kan seperti itu ya. oke, Jadi tolong lebih aktif gitu oke. berorganisasi di kampus juga. Oke, berarti ini untuk yang mau masuk ya kan, mau Iya. mendaftar ke Politeknik ATK atau yang sudah diterima di Politeknik ATK. Nanti dan juga yang semester 2 ya, Iya. mumpung masih ada waktu perbaiki profilnya gitu ya. Ikut organisasi. Mas Esa dulu ikut organisasi Iya, apa? Ikut apa saya dulu? di himpunan Oh, di mahasiswa. himanya Iya, ya. di Oke, hima. di hima TPKP ya. Iya, Nah, itu ikut hima bisa, ikut apa lagi? Yang lain? ikut BEM BEM mungkin ya, UKM atau Ormawa yang UKM. lain Nah, ya. UKM dan Ormawa yang lain itu sangat bagus gitu ya untuk apa namanya menjadi portofolio kita gitu. Mungkin ada pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan Mas Eza sebelum kita akhiri untuk sesi hari ini. Iya, mungkin pesan saya buat teman-teman terus semangat gitu ya bahwa Politeknik ATK ini dibutuhkan di dunia industri gitu ya. Manusia-manusia industrinya itu udah terjamin lah istilahnya gitu. Juga perbanyak belajar gitu bahwa nggak di industri itu nggak hanya melulu yang ada di teori kok. Masih banyak sekali
Jadi tetap belajar. Dan juga buat yang mau daftar jangan ragu-ragu buat daftar di ATK. Oke, nah itu ya buat teman-teman yang belum daftar di ATK, mumpung masih dibuka ya Iya, ini kesempatannya masih dibuka, silakan adik-adik yang baru saja lulus SMA, SMK boleh bergabung dengan kita nanti bisa mendapatkan pengalaman seperti Mas Eza. Dan teman-teman yang sekarang semester 2 atau yang camabah hmm, ya dan juga apa namanya semester 2 bisa tadi kata Mas Eza perbaiki iya, portofolio, ikut organisasi, perbaiki nilai-nilai yang apa namanya khusus tadi ya, iya, yang core-nya prodi masing-masing. Jadi nanti ketika magang itu bisa value-nya lebih tinggi gitu ya. Dan untuk teman-teman yang semester 4 tadi ada banyak sekali hal ya yang bisa dipersiapkan sebelum kita teman-teman mendaftar magang gitu. Nah, untuk yang belum mendaftar di PMB, nanti teman-teman bisa akses di jarvis.politeknikatk.ac.id gitu ya. Untuk ngobrol bebas sore hari ini mungkin sampai sini aja iya, Mas Eza. Terima kasih sekali atas kesediaannya di sini menyampaikan informasi kepada teman-teman semuanya yang sangat bermanfaat iya, tentunya tidak hanya untuk teman-teman yang sekarang kuliah, aktif kuliah tapi juga teman-teman yang belum masuk di ATK iya. ilmunya sangat bermanfaat gitu ya. Mungkin sekian dari kami. Saya punya pantun sebelum saya tutup. Bunga melati harum mewangi, tumbuh indah di Taman Sari. Ilmu prakerin sudah kita gali. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Selamat sore. Terima kasih teman-teman.